Salam sejahtera buat kita semua. Hai halo para peserta didik. Di sini bersama Ibu Vero. Ibu Vero akan menjelaskan materi corak kehidupan masa praaksara, materi sejarah Indonesia kelas 10. Kita akan membahas perkembangan kehidupan masyarakat praaksara. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan, food gathering. Ini nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu masa berburu mengumpulkan makanan tingkat sederhana, dan yang kedua tingkat lanjut. Yang kedua kita akan membahas masa bercocok tanam dan beternak atau food produksi. Yang ketiga adalah masa permendagian. Pertama kita bahas masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau zaman Paleolitikum. Masa berburu dan mengumpulkan makanan ini diperkirakan 12.000 tahun lalu. Masyarakatnya hidup berkelompok di mana 10-15 orang. Mereka bergantung seutuhnya kepada alam, di mana yang bergantung seutuhnya kepada alam ini maksudnya adalah makanan mereka dari alam, berburu langsung, dan mereka juga bersifat nomaden. Nomaden ini adalah masyarakatnya hidup berpindah-pindah menjauh dari binatang buas dan mencari tempat di mana makanan atau buruan ada. Itu dia. Selanjutnya di sini masyarakatnya sudah pandai membuat alat-alat dari batu, kayu, dan tulang. Batu, kayu, dan tulang ini dijadikan sebagai alat untuk berburu dan mengambil makanan. Alat-alat ini yaitu kapak perimbas, kapak genggam, kapak penetak, alat serpi atau flakes. Bisa kalian lihat juga anak-anak di bawah contoh atau gambar dari kapak perimbas dan alat serpinya. Selanjutnya masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau masa Mesolitikum. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini diperkirakan 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu, di mana masyarakatnya sudah menemukan api. Api ini digunakan untuk memasak dan juga membakar lahan. Masyarakatnya semi sedenter, yaitu tempat tinggal tidak tetap. Mereka itu tinggal di gua-gua untuk sementara sampai di sekitar gua tersebut habis makanan, baru mereka akan berpindah. Masyarakatnya juga sudah mulai mengenal bercocok tanam. Mereka melakukan slash and burn. Slash ini menebang, burn adalah membakar. Menebang pohon-pohon dan membakar lahan yang untuk dijadikan bercocok tanam. Ini bercocok tanamnya adalah sekali pakai. Kalau memang sudah digunakan lahannya, mereka akan berpindah lagi. Masyarakatnya juga di sini, masyarakat manusia purbanya sudah melukis di dinding gua yang dijadikan sebagai bagian dari kepercayaan. Masyarakat di sini masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini, mereka sudah mengenal pembagian kerja antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki ini pekerjaannya adalah berburu, sedangkan perempuannya adalah bekerjanya menjaga anak dan meramu makanan. Meramu di sini adalah meracik makanan untuk mereka makan. Selanjutnya, hasil kebudayaan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan ini adalah kejoken modinger atau sampah dapur. Kejoken modinger ini berasal dari bahasa Denmark, yaitu kejoken dan moding. Kejoken artinya dapur, moding artinya sampah. Jadi sampah dapur ini maksudnya adalah tumpukan makanan bekas kerang yang ditumpuk oleh masyarakat pada masa praaksara. Hasil kebudayaannya seperti yang kita lihat di dalam gambar, ini adalah bekas penggunaan api pada masa praaksara. Bukti bekas penggunaan api pada masa praaksara yang diperkirakan bahwa ini adalah pada masa zaman Mesolitikum. Lukisan di dinding gua. Lukisan rata-rata lukisannya ini adalah telapak tangan. Biasanya ada juga gambar hewan-hewan.
Selanjutnya kejoken Modinger yang tadi saya jelaskan adalah tumpukan kerang yang sampai menggunung. Dan yang terakhir tadi kita sudah membahas tempat tinggal dari masyarakat di zaman Mesolitikum adalah di gua-gua yang kita sebut Abrisosros, adalah gua yang menceruk, di mana tempat ini adalah tempat masyarakat pada saat itu masa Praksara untuk berlindung dari binatang buas dan cuaca dingin. Selanjutnya adalah kita akan membahas masa bercocok tanam atau zaman Neolitikum. Diperkirakan masa ini adalah 1500 tahun yang lalu. Masyarakatnya sudah meninggalkan berburu dan berfokus bercocok tanam. Bercocok tanam di sini mereka sudah hidup menetap atau sedenter. Masyarakatnya juga sudah memiliki hewan ternak, dan masyarakatnya memiliki gotong royong. Di masa bercocok tanam ini masyarakat sudah melakukan teknik mengumpam. Teknik mengumpam ini adalah menggosok batu dan mengkilapkannya untuk dia menjadi halus. Itu dia. Pada masa bercocok tanam ini, masyarakatnya sudah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme dimaksud di sini adalah manusianya percaya bahwa roh nenek moyang akan selalu mengawasi dan melindungi mereka, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa benda-benda tertentu seperti batu dan pohon besar mempunyai kekuatan gaib. Itu dia. Di sini masyarakatnya memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakatnya juga sudah hasil kebudayaan mereka adalah sudah membuat gerabah, kapak yang sudah dihaluskan, diumpam, mata panah yang sudah dihaluskan dari batu, dan perhiasan dari batu. Contohnya bisa kita lihat di sini beliung persegi yang sudah dihaluskan. Ini beliung persegi digunakan untuk bercocok tanam. Perhiasan yang dihaluskan yaitu cincin, kalung. Gerabah di sini yang mereka gunakan adalah gerabah dengan pembuatan gerabah dengan teknik manual. Kapak loncongnya juga seperti yang siswa-siswi lihat, kapak loncongnya sudah dihaluskan, dan mata panah yang sudah dihaluskan diruncingkan juga. Selanjutnya yaitu masa perundagian atau zaman Megalitikum dan budaya logam. Diperkirakan masa ini adalah pada 300 tahun yang lalu. Masa perundagian berasal dari kata undagi yang artinya terampil, di mana masyarakat pada masa perundagian ini telah mampu membuat alat-alat dari logam seperti nekara, moko, cincin, dan gelang. Nekara, moko, dan cincin gelang ini adalah berasal dari logam dan besi. Masyarakatnya sebelumnya kan masyarakat sudah membuat gerabah, tapi pembuatan gerabahnya itu dengan teknik manual. Sedangkan di masa perundagian mereka sudah terampil, mereka menggunakan roda berputar dalam membuat gerabah. Masyarakat di masa perundagian sudah menetap di desa-desa. Mereka bergotong royong, memiliki aturan, norma, nilai, dan menetapkan pemimpin di dalam desanya. Mereka juga melakukan perdagangan barter, yaitu perdagangan barternya adalah bertukar barang. Pada masa perundagian mereka sudah memiliki kepercayaan, di mana kepercayaannya itu berasal dari batu-batu besar yang disebut dengan sarkofagus, menhir, pun, dan berundak. Sarkofagus ini sebelumnya ibu bahas dulu yang digambar. Ini adalah gambar dari nekara, bejana perunggu, moko, kapak perunggu, perhiasan dari perunggu, candrasa, manik-manik dari logam dan perunggu. Memiliki kepercayaan batu-batu besar. Yang pertama kita bahas dulu menhirnya. Menhir ini adalah tugu batu besar yang digunakan
untuk upacara penghormatan kepada roh nenek moyang, di mana menhir ini dianggap sebagai lambang dan tahta persemayaman roh leluhurnya. Ini adalah menhirnya. Yang kedua adalah sarkofagus. Sarkofagus ini berasal dari batu besar, keranda batu besar yang dibentuk dijadikan peti mayat yang terbuat dari batu. Selanjutnya yang ketiga dolmen, yaitu bangunan menyerupai meja dari batu, yang dimana meja batu ini berfungsi sebagai tempat meletakkan sesajen untuk pemujaan. Itu dia. Dan yang terakhir kubur peti batu. Kubur peti batu ini adalah dari papan batu yang disusun persegi 4 berbentuk peti mayat, yang dilengkapi dengan alas dan bidang atas yang berasal dari papan batu. Dan yang terakhir adalah punden berundak. Punden berundak ini adalah bangunan dari batu yang disusun secara bertingkat-tingkat, yang berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Dan punden berundak ini juga menjadi cikal bakal bangunan candi pada masa Hindu-Buddha. Itu dia. Sampai di sini materi tentang corak kehidupan pada praksara. Mudah-mudahan dengan Ibu menjelaskan materi corak kehidupan masa praaksara ini memudahkan siswa-siswa memahami materi corak kehidupan dari masa berburu, masa bercocok tanam sampai masa perundagian. Sampai di sini akhir kata Ibu ucapkan, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah.